Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kuliah Malam. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita horor selanjutnya. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Kamis pukul 19 malam, alarm kecil yang kuletakkan di samping ranjang kosku waktu itu tiba-tiba bergetar dan berbunyi dengan suara yang sangat keras. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya hanya sibuk mengotak-atik ponselku, malam itu tentu saja seketika bersiap mengingat bunyi alarm tersebut menandakan jika tepat 1 jam lagi aku ada jadwal baru mata kuliah yang harus kulakukan. Jadwal tersebut selain masih pertama bagiku, jam yang akan berjalan adalah di jam 20 WIB atau biasa kami para mahasiswa menyebutnya dengan sebutan kuliah malam. Di situ tentu saja aku pun segera menyiapkan semua buku dan perlengkapan yang harus kubawa saat mata kuliah malam tersebut ada. Dan tidak hanya itu, karena waktu itu aku malas untuk pergi mencari makan, akhirnya aku pun memutuskan untuk hanya membawa roti yang nantinya akan kumakan di dalam kelas. Mending kubawa roti ini aja lah daripada beli makanan, biar lebih hemat, pikirku dalam hati, sambil memasukkan 2 buah roti yang saat itu memang tergeletak di atas meja kecil kamarku. Namun anehnya, belum selesai aku mempersiapkan semua itu, tiba-tiba ponselku berbunyi dengan notifikasi yang menandakan jika saat itu Rio, salah satu teman kuliahku, ternyata sedang menghubungiku. "Halo Rio, ada apa?" ucapku sambil tanganku yang terus-menerus memasukkan satu persatu buku ke dalam tasku. "Aku nggak masuk ya Del, badanku sakit semua. Nanti kalau ada tugas, kabarin ya," jawab Rio yang waktu itu terdengar seperti kurang enak badan. Mengetahui hal itu, aku pun sedikit kecewa karena aku pun tahu di kelas kuliah malam tersebut, mahasiswa lain yang kukenal hanyalah Rio. Selain Rio, aku sama sekali tidak mengenal yang lainnya karena banyak dari mereka yang berasal dari jurusan yang berbeda denganku. "Ya udah, cepat sembuh ya. Kamu ini baru pertama kali ada kuliah malam, sudah nggak masuk. Kan aku jadi sendirian," imbuhku lesu. "Ya mau gimana lagi Del, badanku nggak kuat," jawab Rio. Dan setelah obrolanku dengan Rio selesai, akhirnya aku pun berangkat dengan berjalan kaki menuju kampus yang memang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kosku. Sepanjang perjalanan tentu saja aku hanya diam, sambil sesekali melihat bagaimana kondisi lingkungan yang waktu itu sedikit sepi dan tidak seperti biasanya. Hal itu dapat kulihat dari beberapa warung makan di pinggir jalan yang biasanya memang selalu terlihat ramai dengan para mahasiswa. Malam itu terlihat berkurang pengunjungnya, dengan hanya ada 1 atau 2 mahasiswa saja. Tumben jalan ini sepi, biasanya selalu ramai. Dan akhirnya tanpa memperdulikan semua itu, aku pun melanjutkan perjalananku menuju kampus yang memang terletak persis di ujung jalan yang kulalui waktu itu. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, aku pun akhirnya sampai di gerbang utama kampusku, yang malam itu terlihat sepi dengan hanya ada Bapak Satpam yang sibuk menonton pertandingan bola. "Pak," sapaku sopan, sambil tidak sekalipun menghentikan langkah kakiku. "Loh Mbak Adel, ada jadwal kuliah ya Mbak?" sapa Pak Satpam tersebut. "Iya Pak." "Kok tumben sendirian?" imbuh Pak Satpam. "Iya nih Pak, temen-temen pada gak masuk," sahutku sambil terus berjalan karena malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 19.40 malam. Dan anehnya, setelah beberapa lama berjalan, aku seolah baru menyadari jika waktu itu keadaan kampusku juga benar-benar terlihat sepi dengan tidak ada siapapun yang terlihat warawiri. Aku pun seketika mempercepat langkah kakiku dengan pandangan yang sesekali kuarahkan ke kanan dan ke kiri.
Buset, jadi gini ya rasanya kuliah malam. Sepi banget nih kampus, pikirku dalam hati. Namun anehnya, setelah beberapa lama aku berjalan menyusuri jalanan yang ada di dalam area kampus, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara teriakan yang terdengar memanggil-manggil namaku dari kejauhan. Del, Adel. Mendengar hal itu, pandanganku pun teralihkan ke salah satu sudut yang ternyata malam itu adalah Siska yang sedang menyapaku. Kamu mau kemana, Del? Aku ada jadwalnya Bu Farah. Sendirian? Di mana? Jawab Siska yang terlihat sambil berjalan mendekatiku. Katanya sih di gedung 4 lantai 7, ruang pojokan, ucapku sambil berhenti sejenak. Mendengar ucapanku, Siska yang sebelumnya terlihat senyum menyapaku, malam itu tiba-tiba terlihat kaget dengan raut wajahnya yang seolah tidak percaya dengan apa yang barusan aku katakan. Hah? Yang bener aja. Jangan sendirian, Del, sahut Siska sambil terlihat mempercepat langkah kakinya ke arahku. Namun karena waktu yang kurasa sudah semakin mepet, aku pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Siska karena aku takut ketinggalan mata kuliah yang sepertinya sudah akan dimulai tersebut. Nanti aja ya, Sis. Kalau udah pulang aku main ke kosmu. Sekarang aku buru-buru. Ya udah ya, bye. Jawabku, karena aku menganggap akan terlambat jika aku harus mengobrol dengan Siska terlebih dahulu. Siska yang sebelumnya berjalan ke arahku pun tiba-tiba terlihat berhenti dengan tetap menatap ke arah wajahku dengan tatapan sepertinya keheranan. Dan singkat cerita, setelah aku pergi meninggalkan Siska, malam itu aku pun melanjutkan langkahku menuju ke arah gedung yang memang terletak di bagian paling ujung kampusku. Di situ aku sedikit mempercepat langkahku karena waktu itu sudah semakin mepet. Hingga akhirnya tepat pukul 20 malam, aku pun sampai di gedung tujuanku dan mulai menaiki tangga satu persatu untuk menuju lantai paling atas, yaitu lantai 7, yang dimana di lantai itulah mata kuliahku akan dilakukan. Malam itu di lantai 2, 3, dan 4 aku masih melihat adanya beberapa mahasiswa lain yang terlihat masih nongkrong, dan ada juga yang terlihat berjalan turun. Namun anehnya ketika aku sampai di lantai 5, keadaan gedung waktu itu sudah benar-benar terlihat sangat sepi. Lampu penerangan yang terlihat ada beberapa yang mati, ditambah hawa dingin yang terasa menghampiri. Membuatku waktu itu memang sempat berpikir jika sepertinya aku tidak seharusnya berada di gedung ini. Kok pikiranku jadi nggak enak gini ya? Jangan-jangan aku salah gedung. Kok sepi banget sih, pikirku. Dan dengan mencoba terus berpikir positif, akhirnya aku pun melanjutkan langkahku hingga ke lantai 6. Suasana lantai 6 bisa dibilang tidak berbeda dengan lantai 5 sebelumnya. Hawa yang semakin dingin dengan pandangan yang semakin gelap. Dan untungnya meskipun suasana lantai 6 terlihat sangat mencekam, waktu itu aku masih melihat adanya ibu-ibu yang terlihat dari kejauhan sedang menyapu lantai dengan posisi tubuhnya yang sedikit menunduk, layaknya orang bungkuk. Mengetahui hal itu, perasaanku pun sedikit lega. Yang akhirnya aku pun dengan mantap melanjutkan langkahku menaiki tangga menuju ke arah lantai 7, yaitu lantai puncak. Alhamdulillah masih ada orang yang bersih-bersih, jadi nggak sepi-sepi amat, pikirku dalam hati, sambil kakiku yang perlahan terus menaiki tangga terakhir. Namun anehnya sesampai aku di lantai 7, aku seketika terkejut bukan main. Karena saat itu keadaan lantai 7 benar-benar sepi dengan tidak adanya satu lampu yang terlihat menyala menerangi. Dan tidak hanya itu, selain sepi, kondisi lantai 7 tersebut sangatlah kotor, seolah-olah tidak pernah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal itu tentu saja dapat terlihat dari meja dan kursi di setiap ruangan kelas yang masih terlihat berantakan, ditambah kaca-kaca yang juga ada yang terlihat pecah tidak karuan. Aku pun seketika menghentikan langkahku dengan perasaan yang mulai campur aduk. Karena selain kebingungan, waktu itu aku juga mulai perlahan ketakutan. Waduh, kok serem begini sih? Pasti aku salah informasi, pikirku dalam hati. Sambil aku yang memulai mengeluarkan ponselku agar aku bisa segera menghubungi Rio. Belum selesai aku berusaha menghubungi Rio, malam itu tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara langkah kaki menaiki tangga yang terdengar dari bawah dan menuju ke arah lantai tempatku berdiri.
Mendengar hal itu, aku pun sedikit terkejut, sambil terus menatap ke arah ujung tangga dengan perasaan yang penasaran. Siapakah sumber suara langkah kaki yang kudengar tersebut? Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, aku pun melihat adanya beberapa laki-laki dan perempuan yang terlihat sampai di lantai tersebut. Lalu mereka berjalan melewatiku begitu saja dengan tidak sekalipun menghiraukanku, yang memang berdiri tidak jauh darinya. Beberapa anak tersebut terlihat terus berjalan ke arah ruangan pojokan, yang dimana di ruangan itulah tempat yang akan aku gunakan di jadwal mata kuliah malam tersebut. Aku pun seketika kembali terkejut karena ruangan pojokan yang sebelumnya kulihat gelap dan kosong itu tiba-tiba terlihat menyala redup, dengan lampunya yang juga terlihat kurang terang. Aku pun seketika bergegas mengikuti langkah beberapa mahasiswa itu karena aku menganggap aku memiliki jadwal yang sama dengan mereka. Dan singkat cerita, sesampainya aku di ruangan pojokan tersebut, pikiranku yang sebelumnya sudah kebingungan, waktu itu semakin bertambah menjadi keheranan. Karena saat itu, ternyata di ruangan tersebut sudah ada beberapa mahasiswa yang duduk saling berjauhan, namun tidak terlihat saling berbincang-bincang. Aku pun perlahan memasuki ruangan kelas itu dengan tatapan yang terus kuarahkan ke arah semua mahasiswa, yang saat itu memang terlihat sangat mencurigakan. Hingga akhirnya, tanpa memperdulikan semua itu, aku pun duduk di salah satu bangku yang ada di ruangan itu. Dengan perasaan yang terasa semakin lama sudah semakin tidak bisa aku jelaskan. Malam itu satu persatu mahasiswa yang saat itu ada di dalam ruangan, kuperhatikan dengan lebih teliti lagi. Sesekali aku menoleh ke kanan dan ke kiri karena aku sebenarnya merasakan jika aku seolah-olah sedang tidak ada di kampusku sendiri. Kok rasanya asing banget sih? Aku nggak kenal mereka semua. Jangankan kenal, lihat wajah mereka, aku sepertinya belum pernah. Pikirku dalam hati, sambil tatapanku yang terus saja kuarahkan ke sana dan kemari. Dan sayangnya belum lama aku duduk dan memperhatikan mahasiswa yang ada di ruangan, tiba-tiba aku mencium aroma busuk yang tercium kuat, entah dari mana asalnya. Bahkan setelah kucium dengan lebih dalam lagi, aroma tersebut sepertinya berasal tidak jauh dari tempat dudukku saat itu. Aku pun seketika terkejut dengan perasaan yang perlahan mulai benar-benar sangatlah ketakutan. Kok bau banget sih? Sepertinya ini bau bangkai deh, pikirku dengan tanganku yang saat itu juga seketika menutupi hidungku. Dan tidak hanya itu, sekitar 15 menit aku duduk di ruangan kelas itu, aku seolah-olah juga baru menyadari jika sedari tadi semua mahasiswa yang ada di dalam ruangan sama sekali tidak terlihat saling bertegur sapa. Semuanya terlihat hanya diam, layaknya orang yang tidak saling mengenali. Bahkan jika kuingat kembali, posisi duduk semua mahasiswa tersebut benar-benar terlihat sama dengan tangannya di meja dengan kepalanya yang sedikit menunduk, dengan tatapan yang juga terlihat kosong entah kenapa. Tentu saja perasaanku pun seketika merasa mulai tidak enak dengan sesekali melihat ke arah luar kelas, yang malam itu juga sudah terlihat sangatlah gelap gulita. Anehnya setelah beberapa lama aku menunggu, malam itu aku tidak kunjung melihat adanya dosen yang seharusnya datang untuk mengajariku. Singkat cerita, karena pikiranku yang sudah semakin tidak nyaman, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera berdiri dan pergi dari kelas itu. Waduh, mending aku segera pergi dari tempat ini deh. Kayaknya ada yang tidak beres, pikirku dengan aku yang mulai berdiri dari tempat dudukku. Namun sayangnya ketika aku masih mengangkat tasku, dari arah belakangku, aku tiba-tiba dilarang oleh seorang perempuan yang aku pun sebenarnya juga terkejut dengan adanya perempuan itu. Karena aku pun juga masih ingat, waktu aku memilih tempat duduk ini, aku sama sekali tidak melihat adanya siapapun yang ada di belakangku. Mbak, mau kemana? Diam di sini saja. Nanti kalau mbak keluar, mereka mengikut. Ucap perempuan itu yang setelah kulihat-lihat lagi, perempuan itu sepertinya seumuran denganku. Mendengar hal itu, aku pun kembali kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah dia katakan. Hah, maksudnya? Kamu sejak kapan ada di sini? Ucapku jelas. Pelan-pelan saja mbak, nanti mereka tahu kalau mbak bukan temannya.
Imbuh perempuan tersebut sembari menyarankan agar aku kembali duduk di tempatku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika duduk kembali dengan perasaan yang sedikit lega. Karena waktu itu aku sudah mendapatkan teman untuk mengobrol. "Mbak baru pertama kali ya?" ucap perempuan tersebut menambahkan. "Iya mbak, di semester ini aku ada mata kuliah tambahan," jawabku pelan. "Mbak diam aja ya mbak," imbuh perempuan tersebut sembari terlihat kebingungan karena seolah-olah ada yang sedang memperhatikan. Aku pun seketika menoleh ke kanan dan ke kiri sembari melihat apa penyebab perempuan yang ada di belakangku tersebut terlihat kebingungan, dan seketika tidak menjawab ketika aku mengajaknya untuk kembali ngobrol. Mbak nggak apa-apa kan?" ucapku, karena saat itu aku melihat tingkah perempuan tersebut tiba-tiba terlihat aneh, seolah-olah sedang melihat sesuatu. Hingga akhirnya karena ucapanku yang tak kunjung mendapatkan jawaban, aku pun akhirnya tidak menghiraukan perempuan itu, dan kembali duduk diam sembari menunggu kedatangan dosen pengajar, yang sudah hampir sekitar 1 jam lamanya. Dosen pengajar itu tak kunjung terlihat batang hidungnya. "Wah, kok lama banget sih? Jangan-jangan dosennya nggak datang. Mending kutanya ke perempuan yang ada di belakangku aja ah," pikirku dalam hati, sambil tubuhku yang seketika menoleh ke arah belakang. Namun anehnya ketika aku menoleh ke belakang, malam itu aku tidak melihat lagi adanya perempuan yang sebelumnya mengobrol denganku. Kondisi belakangku malam itu benar-benar kembali kosong, dengan hanya ada meja dan kursi yang terlihat kosong tidak berpenghuni. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang dengan rasa takut yang sudah semakin tidak bisa aku ungkapkan. "Loh, kok nggak ada?" ucapku kaget. Dan karena perasaan yang sudah semakin tidak nyaman, akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar dari kelas itu, sembari tubuhku yang bergetar hebat karena ketakutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di situ ketika aku masih berjalan keluar dari kelas itu, para mahasiswa yang sebelumnya hanya duduk diam, malam itu mereka semua terlihat menoleh ke arahku, dengan tatapan yang terlihat sangat dingin tanpa ekspresi. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu, aku tiba-tiba mendengar suara tangisan yang terdengar pilu dari arah dalam kelas tersebut, yang aku pun tidak tahu dari mana sumbernya. Aku pun semakin mempercepat langkah kakiku untuk segera keluar dari kelas itu, meski dengan sesekali kakiku terbentur meja yang saat itu memang masih tertata dengan sangat rapi. Ya Allah, ucapku dalam hati, dengan terus melangkahkan kaki untuk pergi. Dan anehnya ketika aku keluar dari kelas itu, perasaan yang sebelumnya sudah sangat ketakutan, malam itu bertambah menjadi kebingungan karena asal kalian tahu, ketika aku keluar dari kelas itu, aku tiba-tiba sudah berada di ruangan gudang kampus yang posisinya terletak di pojok area kampus. Bahkan jika ditarik garis lurus antara gedung tempat yang kudatangi dengan gudang tempat aku keluar waktu itu, jaraknya benar-benar melenceng, sekitar 100 meter jauhnya. Padahal nyatanya masih sangat kuingat dengan jelas jika sebelumnya aku berjalan dan memasuki gedung lantai 7 yang memang seharusnya tidak berada di sini, tempatku keluar ini. Tubuhku pun seketika lemas karena gudang tempat aku keluar malam itu adalah gudang kampus yang memang sudah lama tidak digunakan. Astagfirullah, oh aku sampai di sini sih, ucapku dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Dan tidak hanya itu, ketika aku keluar malam itu, waktu di ponselku sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi, yang pada kenyataannya ketika aku di dalam kelas tadi, aku masih merasa sekitar kurang lebih hanya 1 jaman saja. Rasa takut malam itu sudah tidak bisa lagi kuceritakan. Aku berlari sambil menangis terseduh-seduh sembari berteriak meminta pertolongan. Hingga akhirnya setelah beberapa lama berlari, teriakanku pun terdengar oleh satpam. Di situ aku pun seketika dibawa ke pos utama dan aku mulai menceritakan apa yang sudah aku alami. Singkat cerita, setelah aku selesai menceritakan semuanya, satpam kampus pun terlihat hanya tersenyum
tanpa menanggapi sedikit pun tentang kejadian yang baru saja menimpaku. Jika dilihat kembali, Pak Satpam seolah-olah sudah tahu jika kejadian seperti itu yang kualami adalah kejadian yang sudah biasa. Ya udah, mbaknya langsung balik aja ya mbak, gak usah dipikirkan. Lain kali kalau ada jadwal kuliah malam, jangan berangkat sendiri ya mbak, ucap Pak Satpam tersebut sembari mempersilahkanku agar kembali ke kosku. Hingga akhirnya setelah kejadian tersebut berakhir, aku benar-benar trauma dan sempat tidak berani pergi ke kampus lagi. Hingga beberapa hari karena rasa takut yang masih saja menyelimuti. Awalnya aku memang tidak menceritakan kepada siapapun tentang kejadian itu. Namun karena semakin lama aku khawatir jika ada mahasiswa lain yang bernasib sama denganku, akhirnya aku pun sedikit menceritakan kejadian itu kepada beberapa rekanku agar mereka lebih berhati-hati lagi jika berada di area kampus terutama di malam hari.